Selamat sore, perkenalkan nama saya Kadek Sanuwijaya, NIM 2027040. Di sini saya akan mempresentasikan benih-benih korupsi ala mahasiswa. Pengertian korupsi. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Seringkali kita sebagai sosok kaum intelektual mahasiswa berteriak lantang pada setiap isu korupsi yang mengalir di media massa sehari-hari. Bahkan tak jarang kita harus berjemur di teriknya panas matahari di depan gedung KPK untuk menuntut tuntasnya kasus korupsi yang sudah terjadi. Di hari ini, tepat tanggal 9 Desember 2015, yang merupakan Hari Anti Korupsi Internasional, akan mengupas benih-benih korupsi yang timbul dalam kegiatan mahasiswa sehari-hari di kampus yang tanpa kita sadari sudah mengakar menjadi budaya. Semoga kita tidak termasuk yang demikian ya. Cabut bolos. Yang pertama, bolos kuliah dan titip absen. Cabut kuliah atau bolos merupakan suatu aktivitas yang lumrah di kalangan mahasiswa. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seorang mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi para aktivis, alasan utama untuk bolos kuliah tentunya karena hal-hal yang berkaitan dengan masalah organisasi, entah itu rapat atau harus turun aksi ke jalan. Ada lagi alasan mahasiswa bolos yang merupakan satu hal yang lumrah karena bukan kehendak dari mahasiswa yang bersangkutan, yaitu sakit atau terkena musibah. Selain itu, rasa bosan terhadap salah satu mata kuliah dan cara penjelasan dosen yang kurang menarik pun menjadi alasan ampuh yang kadang dilontarkan oleh mahasiswa untuk membolos dengan dalih adanya kesempatan tidak mengikuti kuliah, serta alasan mampu menguasai mata kuliah tersebut tanpa harus mengikuti. Yang kedua, mencontek saat ujian. Secara sederhana, pengertian korupsi adalah mengambil suatu apa yang bukan kepunyaannya untuk kepentingannya pribadi. Pengertian korupsi yang sederhana itu akan sudah kita jumpai di setiap kampus pada saat kuis atau UTS atau UAS tiba. Tidak sedikit mahasiswa menyontek atau dengan membuat catatan kecil untuk menjawab soal ujian. Alasan kuat mengapa para kaum intelektual itu menyontek tidak lain karena kurang atau malas belajar. Meskipun ia penuh kesibukan atau kerja sampai kuliah, jadilah ia tidak mampu menjawab soal ujian. Memang betul ada beberapa soal yang sangat sulit dijawab, tetapi bukan berarti soal ujian itu sulit semuanya. Ketiga, plagiat tugas. Plagiatisme atau tindakan menjelip-lap karya orang lain seakan telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia, baik itu di kalangan akademik maupun di kalangan non-akademik. Kegiatan ini tumbuh dengan subur. Kita dapat melihat khususnya pada kalangan akademik, mulai dari pelajar SMP, SMA, sampai mahasiswa. Kegiatan ini seakan menjadi jalur alternatif bagi kita untuk menyelesaikan sebuah tugas dengan cepat. Keempat, tidak mau kerjasama dalam kelompok. Bukan rahasia lagi apabila di setiap tugas yang dibuat secara berkelompok, maka akan ada beberapa orang yang tidak mau berpartisipasi dalam mengerjakan tugas tersebut dan hanya ingin menerima hasilnya saja. Gue sibuk nih, agenda padat banget. Nanti tugas kelompoknya gue yang ngeprint, fotokopi sama jilid aja deh ya. Nah, tanpa disadari hal-hal sepele seperti itulah yang dapat terjerumus dalam benih-benih jerat korupsi. Kelima, markup uang buku dari orang tua. Setiap awal semesternya sudah bisa dipastikan kita akan kembali lagi merepotkan kedua orang tua kita untuk meminta uang untuk beli buku-buku perkuliahan semester baru yang sudah ditetapkan dosen. Maka tidak sedikit yang akhirnya menggonggarkan harga buku yang begitu mahal kepada kedua orang tuanya. Namun realitanya akhirnya mereka memilih
membeli buku dengan harga miring atau KW di pasaran Senen dan uang sisanya dipakai untuk kesenangan pribadi seperti makan-makan dan lain-lain. Yang terakhir, keenam, SPJ, proker bodong. Ternyata tanpa kita sadari, benih-benih korupsi juga sangat dimungkinkan terindikasi di dalam organisasi kita loh. Salah satunya terkait dengan sistem pendanaan kegiatan OPMAWA atau Ormawa sehari-hari. Sesuai sistem yang berlaku setiap organisasi mahasiswa atau OPMAWA atau Ormawa yang ingin menyelenggarakan kegiatan diwajibkan untuk membuat proposal pengajuan dana untuk kemudian membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ guna mencairkan dana. Sistem macam ini sebenarnya dianggap kurang tepat karena mendorong mahasiswa untuk berperilaku curang atau korupsi. Sekian dari presentasi saya akhiri. Terima kasih.